Sampai di halaman berapa? 196 di ayat dan hadis itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-31. Ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli para istri itu dengan cara yang baik. Hampir separuh penjelasan dari penulis telah kita baca. Masuk pada halaman 196. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal babi katsiratun jiddan. Ayat-ayat dan hadis dalam bab ini sangat banyak. Wal maqsudu tanbihu ala adimi mauqi'i hadhil qaidatil Qur'an qaidati syar'iyyah. Dan maksud mengingatkan tentang agungnya penerapan kaidah syariat ini. Jadi supaya seseorang dalam pergaulan kepada istri itu pergaulan yang baik. Wallati yata'allamul mu'min min kasrati ma yara min hatskin li hurmatiha wa adami muraati li hududiha. Dan banyak sekali ya yang tersakiti, jadi orang mukmin itu tersakiti dari banyaknya apa yang dia lihat ketika kehormatan wanita itu dirusak. Jadi tidak diperhatikan, hak-haknya tidak ditunaikan. Akhirnya jamaah hormati, itu menjadikan kita sedih. Jadi sebagai seorang mukmin melihat misalkan ada perempuan kehormatannya dikoyak, batasan-batasan haknya tidak diperhatikan, itu menyakitkan. Penulis kasih contoh fatara ba'dur rijal la yuhsinu illa hifdha wa tardidal ayat wal huquq allati tahussuhu. Kata penulis, kamu akan lihat sebagian laki-laki, ini maksudnya suami, itu tidak bagus kecuali hanya sekedar menghafal atau menghitung ayat yang berkaitan dengan hak khusus untuknya. Jadi misalkan ayat suami itu pemimpin, suami itu sebab kamu masuk jannah atau bisa mengantarkan kamu masuk neraka, suami itu harus kamu muliakan. Kalau misalkan seorang boleh sujud kepada orang, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Kamu akan lihat banyak para suami itu sekedar menghafal, mengulang dalil-dalil yang berkaitan dengan hak dirinya. Hak dirinya. Wala yatahaddatsu anin nususil lati tu'aqidu huquqa zaujatihi. Dan mereka tidak pernah berbicara tentang nas yang nas itu menguatkan hak istrinya. Jadi kalau nas berkaitan dengan hak istri, mereka nggak bahas. Ayat berkaitan dengan hak istri, mereka tidak bahas. Tapi mereka hanya membahas, ini loh suamimu. Jannah nerakamu itu suamimu. Pemimpin itu suamimu. Ya, suamimu itu harus kamu muliakan. Itu sering diulang-ulang. Tapi mereka sekali lagi tidak pernah membicarakan tentang nas yang menguatkan hak istri. Kata penulis, fawailul lil mutaffifin. Celaka mutaffif. Orang yang seperti ini disebut mutaffif. Mutaffif itu menuntut hak sendiri, mengesampingkan kewajiban kepada orang lain.
ini bukan hanya urusan jual beli. Walaupun kalau ayatnya fawailul lil mutaffifin. Celaka bagi mutaffif. Siapa mutaffif yang celaka itu kalau dalam ayat? Kalau menimbang untuk orang lain itu dikurangi. Tapi kalau menimbang untuk dirinya sendiri itu diantepi. Itu orang yang curang. Lah ini mencakup semua masuk padanya muamalah. Dalam rumah tangga pun juga begitu. Juga begitu. Kalau seorang menuntut misalkan istri, kamu harus begini, begini, begini. Tapi tidak pernah dia berkata, suami, kamu harus begini, begini, begini. Kan sering. Bahkan kita ketemukan di masyarakat itu banyak sekali. Rumah tangga berantakan. Seorang suami nuntut, kowe iki sing dadi istri mbok nrimonan. Tapi seorang suami tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Padahal istri dituntut taat kepada suami, tapi suami juga punya kewajiban kepada istri. Wallahu ta'ala alam. Wa fil muqabil fa inna ala zaujati anta taqillaha fi zaujiha. Maka sebaliknya, istri hendaknya takwa kepada Allah berkaitan dengan suaminya. Jadi seorang istri juga jaga suaminya. Apa menjaga suami itu? Menjaga harta. Menjaga harta, memanage keuangan. Seorang istri yang pintar berkaitan dengan keuangan bukan dapat entek. Tapi piye nanti diputer biar cukup ada sisa. Nanti kalau kondisi tertentu sakit nggak bisa kerja, oh masih ada simpanan. Lah ini saudara yang saya hormati, seorang istri misalkan berkaitan dengan harta. Berkaitan tentang pemuliaan kepada suami itu dijaga betul. Dijaga betul. Istri takwa kepada Allah berkaitan dengan suaminya. Wa antaku ma bi huquqihi qadra taqah. Hendaknya melaksanakan hak suami sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena syariat itu indah jadi tidak ada aturan kecuali sesuai dengan kemampuan. Wa alla yahmilaha tahsiru zaujiha fi haqqiha ala muqabalati dzalika bitaksir fi haqqihi. Ini nasihat kepada istri. Jangan sampai kekurangan suami itu membawanya untuk mengurangi haknya. Karena suaminya elek, istrinya jadi elek. Ya kalau dalam syariat nggak boleh seperti itu. Dalam syariat itu hak orang lain kita tunaikan, hak kita misalkan dikurangi, ya sudah kita bersabar. Karena di akhirat itu yang ditanya bukan hak kita. Hakmu wis diwe apa belum, bukan. Tapi yang ditanya itu hak orang lain sudah kamu tunaikan atau belum. Kalau hak orang lain kita sudah tunaikan, maka nanti kita mendapatkan kebaikan. Tapi kalau hak kita belum dikasih, kita dapat pahala yang banyak. Dapat tambahan pahala. Lah ini saudara yang saya hormati, nasihat penulis kepada istri, kalau suami kurang haknya istri itu kurang dipenuhi, jangan dibalas dengan mengurangi haknya. Tapi antas biro wa tahtasiba. Sabar, kemudian mengharapkan pahala. Sabar mengharapkan pahala. Allah Ta'ala alam. Kemudian, wal yatadabbar kullun minaz zaujaini maqasahullahu ta'ala fi surati Talaq min ahkamin wa tauzihatil azimatin. Maka setiap dari suami istri hendaknya memperhatikan apa yang Allah kisahkan di dalam surat At-Talaq berkaitan dengan hukum, arahan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ahkaman mutanawiatan, hukum-hukum yang bermacam di surat itu, Allah tutup, Allah susulkan ala kulli hukmin, di setiap hukum itu dengan bidzikri fawaidit taqwa allati hiya sababu kulli khairin. Jadi setiap hukum itu disusulkan dengannya penyebutan faedah takwa, yang itu merupakan sebab setiap kebaikan. Contohnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Nah ini ketakwaan. Ketakwaan itu salah satunya, kalau suami, suami yang baik. Kalau istri, istri yang baik. Jadi melaksanakan perintah syariat. Meninggalkan larangan syariat. Itu takwa. Nanti Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Ini urusan keluarga, rizki itu sangat penting sekali. Ya. Saya pernah baca penjelasan ulama. Sumber problem dalam keluarga itu satu, agama. Jadi dangkalnya agama itu mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kedua, itu tidak sabar. Namanya berkeluarga, itu mesti ada masalah, nggak sabar. Ya, apalagi dari orang yang terbiasa hidupnya nyaman, santai, dilayani. Setelah itu, dia punya keluarga yang berat. Kalau nggak sabar, itu biasanya nanti muncul masalah. Yang ketiga, itu karena orang ketiga. Orang ketiga itu bisa misalkan saudara apa yang ikut campur, lingkungan, itu bisa berpengaruh. Yang keempat, itu rasa cinta. Keluarga itu kalau sudah nggak ada rasa cinta itu rentan sekali. Rentan sekali. Yang terakhir itu diantaranya karena faktor keuangan. Faktor keuangan itu besar sekali. Ya. Saudara yang saya hormati, perhatikan dengan bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup. Apa kata-kata Allah cukup itu? Kata As-Saimin, dicukupi kepentingan, dimudahkan urusan, diberikan rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Surat At-Tolak ayat 2-3. Kemudian di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Solusi problematika kehidupan secara umum atau sekup kecil dalam keluarga itu dengan ketakwaan. Sama kayak suami istri, itu kalau bertakwa kepada Allah nanti ada solusi. Menunjukkan kepada kita hidup itu nggak ada yang nggak punya masalah. Semua orang hidup itu pasti mengalami masalah. Pasti mengalami masalah. Cuman bedanya, kalau orang yang bertakwa Allah berikan kemudahan urusannya. Tapi kalau selain orang yang bertakwa, masalah itu sebagai bentuk adab bagi dirinya. Ya. Orang hidup kadang lapar, kadang kenyang, biasa itu. Orang hidup kayak usaha, kadang lancar, kadang sepi, biasa. Kadang sehat, kadang sakit, biasa. Kadang bercanda, tapi kadang juga mencereng-mencereng, itu biasa. Tapi sekali lagi, kalau orang yang bertakwa, urusannya Allah akan beri kemudahan. Allah Ta'ala alam. Kemudian di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajrah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diampunkan baginya kesalahannya. Kemudian pahalanya nanti akan besar. Rahasianya, saudara yang saya hormati, fi tatabu'i hadi takibat. Jadi kok berturut-turut ditutup dengan takwa. Apa rahasianya? Anna ahwalat tolaki wal firaqi ma'a wujudil hamli wal irda au baqa'i iddah qad tahmilu ahadat tarfaini ala taksir wal baghi. Keadaan talak atau pisah kalau dalam kondisi hamil atau menyusui atau dalam kondisi masa iddah, itu kadang membawa satu sisi itu meremehkan hak atau melampaui batas. Coba kalau kita punya istri ditalak kondisi hamil, suruh ngopeni ra gelem itu. Ya, padahal ya anak itu masih anak kita, menyusui. Kemarin sudah dibaca kalau seorang ibu menyusui itu kita kasih nafkah anak dia dan
ibunya. Tapi kalau talak sudah biasanya melampaui batas. Atau menunggu masa iddah. Kan talak itu kemarin disampaikan 2. Kalau sudah 3 itu pisah. Kalau 2, misalkan jatuh talak 1, tunggu 3 kali haid. 3 kali haid ini statusnya masih istri. Tapi kalau sekarang kondisi talak, biasanya apa? Sudah ditalak itu, sing wedok ya wis minggat ke omah. Sing lanang kadang juga opene ora sudi. Padahal kalau masih dalam masa iddah, itu masih statusnya istri kita. Lah ini, kadang membawa salah satu dari 2 sisi itu taksir, mengurangi hak, melampaui batas. Wa nahwu dzalika minat tazawujat, dan semisal dengan itu dari tindakan yang berlawanan. Maka datang setelah ini, jadi datang takibat susulan dari Allah Subhanahu wa taala li tabasyuril muttaqin, untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa dalam urusan talak, sekali lagi, nanti akhir kesudahannya baik. Saya kalau nemoni kasus orang talak itu, wah, banyak. Sampai, jadi, wis, muni-muninan ya, tundung-tundungan. Barang-barangnya itu tahu-tahu diguai. Padahal barang mungkin punya istri apa-apa. Saya sampai kaget tuh pas lihat zaman pernikahannya, wah, orang orang akan mengatakan koyok-koyok bahagia selalu itu. Wah, acara pernikahan itu mewah, wah, luar biasa. Tapi ternyata seumur jagung. Lah ini biasanya nanti muncul itu tadi. Nah, Allah kasih kabar gembira kalau kondisi talak tapi masih mampu bertakwa. Jangan hormati, mengantarkan kesudahannya baik. Wali tahdiril mujanifina litakwa. Peringatan kalau 2 sisi itu nanti melakukan tindakan menyimpang. Ya, untuk diingatkan supaya nanti takwa, ayo takwa. Ya, saudara yang saya hormati, dan ini merupakan janji dari Allah akan mendapatkan keutamaan yang besar. Siapa yang menerapkan takwa. Tapi in antum faradtum fi tatbiqi syar'illah, kalau kalian meremehkan penerapan syariat Allah, meremehkan ya penerapan syariat Allah, nanti nggak akan dapat kebaikan. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa adabnaha adaban nukra. Ya, betapa banyak satu negeri yang datang, ya, yang perkara Allah Subhanahu wa taala dan utusannya itu datang, kemudian kami hisab dengan hisab yang keras, kami adab dengan adab yang keras. Ya, itu disebabkan karena sekali lagi mereka tidak bertakwa. Makanya ditutup ayat ini, a'adallahu lahum adaban syadida, Allah adab bagi mereka adab yang keras, fatakullah ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi saudara yang saya hormati, rahasia kenapa diakhiri setiap ayat berkaitan dengan talak di surat At-Tolak itu dengan perintah bertakwa dan keutamaan takwa. Jadi kalau kondisi talak, orang masih mampu bertakwa, kesudahannya baik. Kesudahannya baik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu, walaqad kana salafu hadil ummati yafqahuna haqqan ma'ani hadin nususil adimati. Para salaf umat ini, mereka memahami dengan benar makna nas yang agung ini. Ya. Di antara kaidah Quran yang muhkamat yang dipahami oleh para salaf, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang baik. Penulis kasih contoh Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu Ibnu Abbas yang turjumanul Quran, ahli tafsir Quran. Ya. Kata beliau, ini uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Li al mar'atu. Li anna Allah Ta'ala yaqul walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kata Ibnu Abbas, saya suka kalau saya berhias untuk istri
sebagaimana saya suka istri berhias untukku. Ini namanya adil. Ya. Ini mendalamnya pemahaman hibrul ummah. Karena beliau tahu walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak sebagaimana kita suami. Ini namanya adil. Adil itu kalau kita sebagai suami lihat penampilan istri baik, senang. Maka istri pun juga melihat kita penampilannya baik, senang. Kalau seorang suami melihat penampilan istri baik, senang, tapi dirinya nggak menjaga penampilan, itu namanya tidak adil. Namanya tidak adil. Ya, contoh misalkan, kowe mau satu urung, jonya aku. Tapi dirinya sendiri tidak menjaga baunya di depan istrinya. Seperti ini tidak adil. Jadi sampai Ibnu Abbas ini luar biasa. Beliau menjaga penampilan karena memang beliau suka kalau istrinya itu juga menjaga penampilan. Apa ada di kalangan kita? Banyak. Banyak. Saya pernah kasih contoh. Seorang wis ngaji. Ketika keluar rumah itu istrinya pakai pakaian rapi banget. Tapi suaminya cuman misalkan pakai apa ya? Kadang kaos sport atau apalah. Ya, kan orang nyawang itu jomplang. Bojone rapi, berukut, suaminya ala kadarnya. Ala kadarnya. Ini namanya tidak adil. Namanya tidak adil. Lihat. Wa ma uhibu an astantifa lil mar'ah li anna Allah taala. Ini uhibu an atazayyana lil mar'ah kama ya, bawahnya. Wa ma uhibu an astantifa ai ustaufi jami'a haqqi 'alaiha. Karena saya suka kalau misalkan ya, aku sempurnakan seluruh hakku atasnya. Jadi, aku suka kalau misalkan hakku itu diberikan dia sempurna. Apa hanya suami? Dipandang menyenangkan. Dipandang menyenangkan. Itu hanya suami. Ibnu Abbas suka kalau nanti suami memandang istri itu senang. Tapi sebaliknya, Ibnu Abbas juga suka kalau istri memandang suami senang. Oh, ini Masya Allah ya, luar biasa ini. Kalau orang awam, kadang perempuan kalau di rumah is ala kadarnya. Dasteran wis elek itu, jamuran itu. Tapi kalau jagong itu wah, pakaiannya melipit, ayu. Ya. Padahal kalau jagong itu untuk siapa? Pamer ke wong umum. Pamer ke wong umum. Itu sering seperti itu. Saya kapan tuh keluar itu mambu wangi banget, ya. Ternyata orang habis dandan bersolek kan jagong. Itu kayak gitu, tapi di hadapan suami tidak. Lah ini menunjukkan sekali lagi kurang paham kaidah. Harusnya seorang istri di hadapan suami yang terbaik, seorang suami di hadapan istri yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Yahya bin Abdurrahman Al-Handali. Aku mendatangi Muhammad ibnu Hanafiyah. Faharaja ilayya fi milhafatin hamra. Aku datangi Muhammad ibn Hanafiyah, keluar kepadaku pada selimut merah. Dan jenggotnya itu menetes. Ya. Jadi sesuatu dari minyak wangi yang berharga. Jadi jenggot itu ada minyak wangi yang berharga. Aku tanya apa ini? Inna hadil milhafah. Iya. Al-qatsha alayya imraati wadahatni bitib. Ini, jadi selimut ini itu diberikan kepadaku oleh istriku. Oleh istriku. Kemudian dia meminyakiku dengan minyak ini. Sesungguhnya yastahina minna ma nastahi minhunna. Sesungguhnya mereka senang dari kami apa yang kami senang darinya. Apa maksudnya? Kalau suaminya wangi, istrinya senang. Sebagaimana seorang suami senang kalau istrinya wangi. Ini nanti semuanya, mencakup semuanya. Suami senang nggak dikasih ucapan halus? Senang. Ya kamu sama istrimu halus. Kalau kita pengen dikasih ucapan lemah lembut, tapi sama istri
ucapannya kasar, itu namanya mutafif. Itu namanya orang yang tidak adil, curang. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, inilah jadi pandangan Islam yang sangat mendalam berkaitan dengan hubungan suami istri. Jadi asiruhun nabil ma'ruf, pergauli mereka dengan baik. Masing-masing mereka itu punya hak yang harus ditunaikan. Yang ini hubungan kalau terjaga, jamaah hormati, nanti masya Allah akan ada kebaikan-kebaikan. Akan ada kebaikan-kebaikan. Nanti akan terjaga. Akan terjaga. Ini selesai apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada bahan renungan 4. Pertama, kaidah kebahagiaan suami istri akan kamu dapatkan mabsutsatan fi nususis syar'iyyah. Hadihi ahaduhuma. Kaidah kebahagiaan suami istri itu kamu akan dapatkan tersebar di nas syariat. Salah satunya ini. Pergauli mereka dengan baik. Jadi kebahagiaan suami istri akan didapat kalau ada pergaulan yang baik. Ya, ini masya Allah. Ini poin yang pertama. Kalau pergaulannya nggak baik, sulit. Bahkan nanti pergaulan yang baik itu ternyata lebih berkesan dibandingkan dengan yang lain. Makanya kalau dalam Islam, ketika menikahi seorang wanita, pilih punya agama. Kalau seorang wanita datang laki-laki, itu pilih yang punya agama, punya akhlak. Karena akhlak itu nanti terasa sekali. Terasa sekali. Kalau cantik, nggak dijaga nanti akan pudar. Biasa. Tapi kalau bisa merawat, kadang malah mengalahkan yang luar biasa. Itu kalau penampilan. Tapi kalau akhlak ini mahal. Pergaulan ini mahal. Ini kunci kebahagiaan. Kedua, li'anna zawaja min a'dhami alaqatil hayat. Fassalat syari'atu fiha tafsilan daqiqah. Karena suami istri itu ikatan kehidupan yang paling besar. Makanya syariat merinci dengan rincian yang sangat teliti. Ikatan paling besar dalam kehidupan suami istri. Suami istri. Kalau suami istri, ikatannya terkuat. Ya ini. Yang kedua. Yang ketiga. Az-zawjani huma masna'ul mujtama. Bisolahihima yasluhul mujtama'a. Wa fi fasadihima tanhadu arkanuhu. Suami istri itu merupakan pabriknya masyarakat. Jadi kalau nanti keduanya baik, masyarakat akan baik. Tapi dengan rusaknya keduanya akan rusak pondasi kemasyarakatan. Makanya kalau pengen memperbaiki masyarakat, itu diperbaiki dari keluarga. Keluarga pengen baik, diperbaiki dari anggota keluarga. Suami, istri, anak. Itu nanti akan lahir keluarga yang baik. Kalau keluarga yang baik lahir, nanti akan muncul masyarakat yang baik. Ini masya Allah indahnya syariat kita. Yang terakhir, ala kulli zaujin ta'alam ma lahu wa alaihi minal huquq liyu'inahumal ilma alal amal. Liyu'inahumal ilmu alal amal. Setiap dari suami istri itu supaya mempelajari malahu wa alaihi minal huquq. Hak dan kewajiban. Jadi sudah disebut tadi kalau hanya belajar hak, tidak belajar kewajiban, salah. Tapi pelajari hak dan kewajiban, supaya nanti ilmu itu membantu untuk amal keduanya. Jadi semangat. Makanya kalau orang rumah tangga ya tetap ngaji. Tetap ngaji. Apalagi bekal berumah tangga belum cukup dengan ilmu. Itu tetap belajar. Apa sih tugas saya? Ya, ini dipersiapkan. Kapan itu saya diminta jelaskan orang baru mau nikah. Jadi baru mau nikah. Itu sama bapak ibunya, dia laki-laki. Turun kasih penjelasan. Kewajiban seorang suami itu kayak apa? Kewajiban suami kepada orang tuanya kayak apa? Ya sudah saya sampaikan. Jadi cuman 2 orang, laki-laki 2. Jadi ngajinya cuma 2 orang. Ya tapi penting. Jadi berbekal dengan ilmu supaya nanti rumah tangganya baik. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada kaidah yang ke-32. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Yang pertama yang
kedua tentang sering mendengar suami ketika menasihati istri dengan agama itu si istri ini seringnya ada yang ngeyel, ini nggak nurut sama suami itu, apa seperti itu udah gugur kewajibannya si suami. Jadi kalau talak 3 itu sudah nggak bisa rujuk. Makanya hati-hati. Ya, kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu kata-kata talak itu jangan dulu. Karena kadang orang nggak mikir panjang. Wes tak pegat. Saya sudah nemui berapa keluarga itu, tak omongi, Mas, jangan gampang talak. Namanya rumah tangga itu nggak lepas dari masalah. Dan masalah itu nanti seiring berlalunya waktu, kadang saat ini kerengan, besok sudah hilang. Nah, jadi kalau sudah talak 3 itu nggak boleh kembali kecuali si wanita dinikahi laki-laki lain dengan pernikahan yang tulus, ikhlas. Kalau nanti dicerai sama suaminya baru boleh balik dengan mantan suaminya yang pertama. Ini wallahu ta'ala. Yang kedua, kalau seorang suami menasihati istri dengan dalil tapi istri tetap ngeyel, apakah sudah gugur kewajiban dalam memberikan nasihat? Ya, kalau nasihat itu diterima dan tidak, yang penting kita sampaikan. Yang penting kita sampaikan. Cuman dalam memperbaiki istri, nanti kan ada tahapan. 1, nasihat lemah lembut. Kalau nggak bisa, pisah ranjang. Kalau nggak bisa, itu boleh dipukul. Cuman nggak boleh dipukul wajah. Ya, pukulannya tidak boleh membuat luka. Jadi jangan sampai nanti dituandangi akhirnya patah tulang, opnam, nggak boleh. Ya. Kemudian kalau nggak mempan, itu nanti bisa cari penengah. Penengah itu bisa keluarga sana satu utusan, keluarga kita satu utusan untuk mendamaikan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa sekali, berat sekali, ya suami nggak bisa sabar, ya itu boleh pisah. Boleh pisah. Tapi kalau suami sabar juga nggak apa-apa. Misalkan kekurangan istri, bojomu, iya ben lah, gelem ya kuwi, liyane ra gelem. Ya, ya itu yang diterima. Ya tetap bisa sabar. Kemarin ada keluarga itu akhirnya nggak sabar, pisahan. Sing istri malah nikah lagi, sudah dapat. Tapi sing suami ini malah sampai sekarang belum laku-laku. Karena ada kalanya begitu. Jadi kita nganggap istri kita ini buruk, belum tentu. Di situ kadang ada kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan dikira nanti wis gak di modal sidik nanti dijual ke sing luwih apik. Emang gampang ya. Ya. Allah Ta'ala alam. Jadi itu salah satu tahapan. Tapi kalau memang dinasihati dia tidak terima, ya kita sudah sampaikan nasihat. Allah Ta'ala alam. Cukup ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.